Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Bersama kembali dalam renungan kita hari ini Sabtu 9 Maret 2024 dengan judul renungan kita adalah Kepala Pekerja yang Agung. Ayatnya di dalam Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pria dan wanita membuat pekerjaan memajukan kebenaran 10 kali lipat lebih sulit daripada yang seharusnya dengan berusaha mengambil pekerjaan Allah dari tangannya ke dalam tangan mereka yang terbatas. Mereka berpikir bahwa mereka harus terus-menerus menemukan sesuatu untuk membuat orang melakukan hal-hal yang menurut mereka harus dilakukan. Waktu yang dihabiskan dengan cara demikian membuat pekerjaan menjadi lebih rumit karena kepala pekerja yang agung ditinggalkan keluar dari pertanyaan dalam pemeliharaan warisannya sendiri. Pria dan wanita melakukan pekerjaan mengotak-atik karakter cacat orang lain dan hanya membuat cacat itu jauh lebih buruk. Mereka lebih baik membiarkan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya sendiri, karena Dia tidak bermaksud supaya mereka melakukan pekerjaan membentuk kembali karakter orang-orang itu. Apa yang mereka butuhkan adalah diilhami oleh Roh Kristus. Jika mereka berpegang pada kekuatannya, mereka akan berdamai dengan Dia. Maka mereka dengan cara yang adil akan berdamai dengan rekan sesama pekerja mereka. Semakin sedikit kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus yang dimiliki agen manusia dalam roh dan karakternya, semakin dia melihat kesempurnaan metodenya sendiri dan ketidaksempurnaan dalam metode orang lain. Satu-satunya hal teraman bagi kita adalah berjaga-jaga dalam doa dan nasihat bersama, percaya bahwa Tuhan akan menjaga saudara-saudara kita dan juga diri kita sendiri, karena bersama Dia tidak ada penghormatan kepada manusia. Tuhan akan bekerja bagi kita ketika kita menjadi pelajar yang setia dan pelaku firman-Nya. Tetapi ketika ada di pihak para pekerja, begitu nyata pengabaian terhadap perintah tegas Kristus bahwa kita harus saling mengasihi sebagaimana Dia telah mengasihi kita. Bagaimana kita dapat berharap bahwa saudara-saudara kita tersebut akan mengindahkan perintah-perintah manusia yang fana dan juga peraturan-peraturan dan spesifikasi yang kaku tentang bagaimana masing-masing harus bekerja. Kebijaksanaan yang memberi resep kepada kita harus supranatural. Jika tidak, maka itu hanya akan membuktikan seorang tabib tidak dapat menyembuhkan, tetapi hanya dengan menghancurkan. Sebaiknya kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati dan mengesampingkan kepentingan diri sendiri, karena kamu semua adalah saudara. Renungkan lebih dalam. Apa yang saya lakukan ketika saya menjadi frustrasi karena kurangnya kemajuan rohani atau perubahan dalam kehidupan mereka yang saya layani? Umat Tuhan yang terkasih, kembali kita mendapatkan pengertian yang indah melalui pekabaran dalam renungan kita hari ini, bahwa kita memiliki kepala pekerja yang agung, yaitu Yesus. Dialah yang menjadi teladan bagi kita, dan kepadanya lah kita harus memohon segenap hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Terkadang kita menganggap bahwa kita mampu melakukan pekerjaan yang mulia ini. Kita merasa mampu untuk dapat mengoreksi orang lain dan mengobati kecacatan orang lain. Tetapi justru dikatakan bahwa di saat kita meninggalkan kuasa dan meninggikan Kristus, sesungguhnya kita akan memperkeruh dan juga menambah akan kecacatan tersebut. Dan justru kita sendiri justru akan merasa bahwa apa yang kita sedang lakukan sempurna, padahal sesungguhnya kita semakin jauh dari ketidaksempurnaan itu. Ya saudaraku, dalam hal inilah kita membutuhkan bukan hikmat yang datangnya dari dunia ini, tetapi hikmat yang datangnya daripada Tuhan, yang akan memberikan pengertian kepada kita. Karena sesungguhnya pujian hanya harusnya kepada Tuhan, dan kita semestinya memohon kepadanya karena Dialah pemilik pekerjaan ini. Kita adalah alat baginya, dan biarlah kita selalu bersandar padanya, mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan melalui kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Semoga kita selalu bersandar kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa yang semawi bertahta dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu kembali pada saat ini Tuhan, oleh karena kami sadari kami ada saat ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Kesempatan bagi kami untuk hidup dalam kebenaran Tuhan ya Bapa. Biarlah kiranya kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu akan selalu ada dalam hati kami Tuhan, supaya kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar di hadapan Tuhan ya Bapa. Dan kami dapat melakukan yang terbaik bagi-Mu. Demikian juga harapan, biarlah Engkau akan menuntun dalam setiap keluarga umat-umat Tuhan, anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, dalam dunia pendidikan mereka. Engkau akan memberikan keberhasilan sehingga mereka juga ya Tuhan berbahagia, merasakan bagaimana kasih dan tuntunan. Bapa di sorga mendoakan bagi orang tua yang sakit, biarlah Tuhan akan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Demikian juga menjalani masa-masa tua mereka, biarlah melalui kesehatan dan panjang umur yang Tuhan berikan, bersuka cita tetap bisa melayani Engkau. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan tuntun sehingga umat-umat Tuhan juga akan tetap memiliki kebebasan dalam memuji, membesarkan, memuliakan Engkau, dan juga menyebarluaskan kabar keselamatan ini. Ya Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada ya Bapa, peliharakan ya Bapa, supaya gereja Tuhan juga dipersiapkan untuk menjadi tempat wadah untuk membawa jiwa-jiwa menyambut kedatangan Tuhan. Pada akhir zaman ini ya Tuhan, kami tahu tantangan semakin besar, tetapi kami memohon kuasa Tuhan yang akan semakin besar juga ada dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah Engkau, dan ampuni kami dari dosa kami Tuhan. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.